Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan rangkaian aplikasi yang telah saya buat, yaitu rangkaian jam digital untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah sistem digital. Di sini saya membuat rangkaian jam digital dengan menggunakan 6 buah 7 segmen, yaitu 2 buah untuk menampilkan detik, 2 buah untuk menampilkan menit, dan 2 buah lagi untuk menampilkan jam. Pada rangkaian yang telah saya buat ini juga menggunakan 6 rangkaian JK flip-flop counter, yang mana setiap rangkaian JK flip-flop counter menggunakan 4 JK flip-flop. Pada rangkaian counter pertama, JK flip-flop yang pertama, ini untuk menampilkan detik satuan. Selanjutnya, rangkaian yang kedua, ini untuk menampilkan detik puluhan. Rangkaian JK flip-flop yang ketiga, ini untuk menampilkan menit satuan. Rangkaian JK flip-flop yang keempat, ini untuk menampilkan menit puluhan. Rangkaian JK flip-flop yang kelima ini untuk menampilkan jam satuan, dan rangkaian yang terakhir yang keenam yaitu untuk menampilkan jam puluhan. Rangkaian JK flip-flop counter ini adalah rangkaian counter asynchronous counter. Mengapa asynchronous? Karena setiap inputan clock dari JK flip-flopnya itu kita ambil dari output JK flip-flop sebelumnya. Jadi JK flip-flop yang kedua ini, inputan clocknya itu berasal dari output JK flip-flop yang pertama. Jadi JK flip-flop yang pertama ini outputnya akan nyambung ke JK flip-flop yang kedua, dan output dari JK flip-flop yang kedua akan nyambung ke clock JK flip-flop ketiga. Dan JK flip-flop yang ketiga ini outputnya akan nyambung ke clock pada JK flip-flop yang keempat. Oleh karena itu disebut asynchronous counter. Pada rangkaian ini juga saya menggunakan gerbang N. Nah, fungsi gerbang N ini adalah untuk membatasi hitungannya. Jadi, pada hitungan detik ini, pada 7 segmen yang menampilkan detik satuan ini, kan nanti akan menampilkan hitungan dari 1 sampai 9. Nah, agar hitungannya tidak berlanjut sampai ke F dan agar dia berhenti sampai hitungan ke 9, maka kita akan batasi hitungannya pada hitungan ke 10. Jadi untuk membatasi pada hitungan ke 10, kita menggunakan patokan bilangan biner 10. Pertama, kita misalkan dulu inputan 7 segmen ini berdasarkan bilangan biner 10. Jadi bilangan biner 10 itu kan 1010. Jadi ini bernilai 1, ini bernilai 0, ini bernilai 1, ini bernilai 0. Jadi setelah itu input dari gerbang N ini kita sambungkan ke input tadi yang bernilai 1. Jadi ini kita sambungkan ke yang ini karena ini bernilai 1, dan input yang sebelahnya ini kita sambungkan lagi kepada inputan yang bernilai 1 tadi. Nah, setelah kita sambungkan, output dari gerbang N ini yang untuk membatasi ini, outputnya kita sambungkan kepada clock JK flip-flop counter yang selanjutnya, yang untuk menampilkan detik puluhannya. Nah, output yang tadi juga kita sambungkan kepada setiap inputan reset pada JK flip-flop sebelumnya yang menampilkan detik satuannya. Tujuannya agar pada hitungan ke-10 dia akan mereset dari 0 lagi, mulai menghitung. Jadi hitungannya sampai 9, lalu reset lagi dari hitungan ke 0. Nah, pada counter yang selanjutnya yang akan menampilkan detik puluhan, sama seperti sebelumnya, kita akan batasi hitungannya. Jadi detik puluhannya ini kan akan menampilkan hitungan dari 1 sampai 5. Pada hitungan ke-6 dia akan mereset lagi dan akan mereset lagi dari 0 kan. Nah, untuk membatasi hitungannya agar sampai 5, kita batasi hitungannya di hitungan ke-6. Jadi patokannya adalah bilangan biner 6. Bilangan biner 6 adalah 0110. Jadi sama seperti tadi, kita misalkan dulu inputan 7 segmen yang ini kita misalkan berdasarkan bilangan biner 6. Jadi ini bernilai 0, ini bernilai 1, ini bernilai 1, ini bernilai 0. Jadi 0110. Nah, inputan gerbang N yang untuk membatasi itu, inputannya kita hubungkan kepada inputan 7 segmen tadi yang bernilai 1. Jadi kita hubungkan kepada yang di tengah, ini kan bernilai 1, kita hubungkan. Yang satunya lagi kita hubungkan lagi kepada yang tadi bernilai 1, yang ini. Nah, setelah itu output gerbang N yang ini
juga akan kita hubungkan ke inputan clock pada JK flip-flop counter yang selanjutnya, yang akan menampilkan menit satuannya. Dan outputnya juga kita hubungkan kepada inputan reset JK flip-flopnya agar mereset hitungannya agar mulai menghitung dari nol lagi. Nah, begitu juga pada bagian menitnya. Pada menit satuannya itu kan akan menampilkan 1 sampai 9 hitungan. Jadi kita batasi di hitungan ke-10. Nah, sama seperti sebelumnya kita batasi di hitungan ke-10 dengan patokan bilangan biner 10-nya. Setelah dibatasi, outputnya akan masuk ke clock pada rangkaian JK flip-flop selanjutnya yang akan menampilkan menit puluhannya. Nah, pada menit puluhan juga sama, kita batasi di hitungan ke-6 karena akan menampilkan hitungan 1 sampai 5. Nah, pada rangkaian counter yang akan menampilkan jam itu sama, tapi kita tambahkan gerbang OR. Kita tambahkan gerbang OR di sini. Jadi gerbang N yang untuk membatasi hitungannya itu outputnya akan masuk ke gerbang OR dulu, baru output dari gerbang OR itu baru masuk ke inputan reset setiap JK flip-flopnya. Lalu untuk clock counter selanjutnya kita ambil dari output gerbang N yang sebelum masuk ke gerbang OR. Jadi kita ambil di sini inputan clocknya, baru kita ambil dari sini baru masuk ke clock yang counter selanjutnya. Nah, pada rangkaian jam satuan ini itu menggunakan 2 buah gerbang N. Nah, fungsinya apa? Gerbang N yang satu ini untuk membatasi hitungannya agar berhenti di 9. Jadi dia akan menghitung dari 1 sampai 9. Lalu gerbang N yang kedua ini fungsinya untuk membatasi hitungannya agar berhenti di 3. Jadi pada saat segmen jam yang puluhan ini sudah menampilkan angka 2, maka hitungan jam yang satuan ini akan berhenti sampai di angka 3. Jadi dia akan menampilkan jam sampai 23 saja. Pada hitungan jam ke-24 dia akan mereset lagi dari 0 lagi. Nah, itulah kedua fungsi dari gerbang N ini. Yang satu untuk membatasi hitungannya agar sampai 9. Setelah jam puluhannya menampilkan angka 2, maka hitungan jam satuannya itu akan berhenti sampai di hitungan ketiga. Jadi dia akan menampilkan sampai jam 23 saja. Itulah fungsi dari menggunakan gerbang N yang 2 ini. Nah, di sini kita akan coba nyalakan rangkaiannya. Nah, di sini saya menggunakan clock. Ini menggunakan clock yang frekuensinya itu 1 Hz. Nah, kita bisa lihat di sini detik satuannya itu setelah 9 dia akan kembali menghitung dari 0. Setelah dia menghitung dari 0, setelah dia mereset, maka detik puluhannya akan menampilkan bilangan selanjutnya. Jadi ini 8, 9, mulai dari 0 lagi kan. Lalu detik yang puluhannya itu menampilkan angka 4. Nah, ini bisa kita lihat detik yang puluhannya ini sudah menampilkan angka 5. Nah, pada hitungan ke-6 dia akan mereset lagi dari 0 dan inputannya akan berlanjut ke menit satuannya, akan menampilkan 1. Begitu juga nanti pada menitnya, setelah menit satuan ini menampilkan 9, maka dia akan kembali reset dari 0 lagi dan menit puluhannya ini menjadi 1. Dan setelah itu pada menit yang puluhan ini menampilkan 5, nah pada saat dia akan menampilkan 6, dia mereset dari 0 dan jam satuannya ini akan menampilkan 1, angka 1. Begitu seterusnya sampai jam ke-23.
dan akan mereset lagi dari 00. Inilah gambaran keseluruhan dari rangkaian saya. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan, saya minta maaf. Dan saya akan akhiri video penjelasan ini dan demonstrasi ini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih.